Tahun ke-7 pernikahan. Aku memutuskan untuk berselingkuh. Wanita yang ingin merebut tempat tidurku tak terhitung jumlahnya. Kenapa aku harus tidur dengan seorang wanita yang sudah menikah? Karena istrimu tidur dengan suamiku. Maaf, Nona Song. Lukisan ini tidak memenuhi standar pameran. Hanya tersisa 5 menit. Yang paling berharga dari lukisan ini bukanlah tekniknya, melainkan kemarahan. Keramik oriental yang hancur direkatkan kembali dengan darah dan daging. Ini adalah kemarahan yang tidak akan pernah dimengerti oleh para perampas barbar. Bukankah ini cocok dengan tema anti perang kalian kali ini? Monyet-monyet Asia ini hanya bisa mengungkit-ungkit masa lalu. Seperti anak kecil yang merengek minta permen. Anda begitu merendahkan kami. Kenapa masih menyimpan cicada giok dari dinasti Han itu? Itu kan barang antik yang dicuri, baru-baru ini diumumkan oleh Interpol. Apa yang ingin kamu lakukan? Anda punya waktu 30 detik, pilih untuk memamerkan lukisan ini. Atau menelepon untuk menyerahkan diri. Bawa lukisan ini ke stand Bisan. Tidak, aku ingin ruang pamer utama area A. Lukisan Xiao Hibaichen sudah berhasil dipamerkan. Serahkan rekaman percakapanku dengan Ailika ke Interpol. Pelukis Tionghoa pertama, Su Baichen. Meraih kehormatan di Biennale Saintland. Kebetulan aku pulang lebih awal, beri mereka kejutan. Baichen. Kenapa tidak ada orang? Guru Su. Andai aku sehebat kakak Songi, pasti bisa membantumu. Di dunia seni, bisa bergaul dengan siapa saja, pasti bisa membantumu. Bergaul dengan siapa saja, melihatnya melakukan segala cara. Untuk mencapai tujuan, rasanya menjijikan. Siapa tahu bagaimana lukisan-lukisannya bisa terjual. Xiao Chan. Hanya bersamamu. Aku bisa merasakan jiwaku. Wanita yang sedang jatuh cinta, tanpa sadar menutup mata dan telinga. Tapi semua pengkhianatan sebenarnya sudah ada tanda-tandanya. Baichen, Tuan Jiang setuju membantu pameranmu. Baichen. Tuan Jiang adalah kurator terkenal di industri ini. Aku susah payah bernegosiasi. Bisakah kamu lebih serius? Kamu sendiri yang putuskan, aku juga tidak peduli. Hal-hal yang hanya mencari ketenaran. Kamu sibuk sekali, pasti juga lupa hari ini hari apa. Ulang tahunmu, mana mungkin aku lupa. Kamu bilang ibumu dulu paling jago melukis burung phoenix. Ini adalah Cheongsam Phoenix yang khusus kusuruh buat di Nanshan Embroidery. Roh ibumu di surga pasti senang. Cheongsam ini, orang di lukisan ini, bukan aku. Terima kasih untuk hadiahnya, Guru Su. Sudah menikah. Dia mantan murid Guru Su, 26 tahun, setengah tahun lalu. Baru pulang dari kuliah di Universitas Fran. Suaminya adalah CEO grup Hua Yujing. Hua Yujing. Pengarang karya lelang ini tidak diketahui, setelah diperiksa berasal dari abad ke-19. Harga pembukaan 100.000 yuan. Nama pengarang saja tidak ada, mau dijual ke orang bodoh mana? Bisa jadi palsu. Sepasang kekasih yang berselingkuh, berciuman perpisahan saat tengah malam menjelang. Bisa dilihat, sang pelukis sangat emosional dengan lukisan ini. Bagaimana kamu tahu mereka berselingkuh? Bukan suami istri? Karena suami istri tidak akan berciuman sembunyi di balik tirai. Kamu paham sekali soal lukisan. Kebetulan baru dapat pengalaman. Sekarang tawaran sudah 200.000 yuan, adakah yang lebih tinggi? Menurutmu berapa harga lukisan ini? Tergantung, kamu membeli lukisannya. Atau cerita di balik lukisan itu. 200.000 pertama. 200.000 kedua. 200.000. 500.000. Tuan ini award 500.000. Adakah yang lebih tinggi? Rp1 juta.
Tuan Hua memang tajam matanya. Lukisan ini adalah karya Maestro Feluo dari Barat. Dikirimkan secara anonim untuk selingkuhannya. Nilainya tak ternilai. 2 juta. Nona, sekarang tidak ada yang bersaing dengan Anda. 3 juta. Nona ini menawar 3 juta. Adakah yang lebih tinggi? 10 juta. Tuan Hua sampai menawar 10 juta. Sayangnya aku tak mampu. Selamat untuk Tuan Hua. Kamu bukan datang untuk membeli lukisan. Benar, meski lukisan ini karya Feluo. Tapi karena perawatannya buruk, ada cacat, sebenarnya tidak seharga ini. Tapi untungnya, Tuan Hua bertemu denganku. Aku dengan senang hati membantu Tuan Hua menutupi kesalahanmu. Song Yi, Beberapa cacat sebenarnya tidak mengganggu. Begitu disebutkan orang lain, itu akan menjadi duri di hatimu. Hai, Tuan Hua. Aku datang untuk memperbaiki lukisanmu. aku tidak ingat pernah membuat janji denganmu. Kenapa? Nona Song kenal dengan istriku? Tidak. Hanya merasa anting-anting di foto ini terasa familiar. Sebenarnya sudah ada tanda-tandanya. Benarkah? Ini adalah barang khusus pesanan. Mungkin aku salah lihat. Sudah selesai diperbaiki, cepat lihat. Jangan sentuh. Aroma tubuhmu sangat unik. Itu terpentin. Nona Song sebaiknya tidak usah membuang-buang tenaga dalam hal berpura-pura polos dan memikat hati. Kamu bukan tandingan istriku. Tuan Hua selalu menyebut-nyebut istrinya. Entah apakah dia juga seperti kamu. Setia dan tak berubah. Kalau kamu datang tanpa diundang seperti ini, bagaimana reaksi suamimu? Nyonya Su. Sepertinya kamu sudah lama tahu tentang mereka. Bos Hua, laporan bisnis bulan ini. Kenapa belakangan ini banyak sekali jaminan karya seni? Konon, itu hasil perantara istri. Dia sangat dekat dengan seorang pelukis bernama Su. Mengerti. Tuan Hua membiarkan istrinya berselingkuh. Rela saja memakai mahkota tanduk? Tidakkah ingin membalas apa yang mereka lakukan pada kita? Balas dendam. Nona Song, jangan terlalu arogan. Aku sibuk, tidak tertarik dengan permainan balas dendamu.
Cara terbaik menghilangkan cacat, bukan memperbaikinya, tapi membuatnya menjadi abu sama sekali. Lukisan yang baru diperbaiki. Jika ingin kubantu, tunjukkan taruhan aslimu. Hua Yujing. Aku akan membuatmu rela menjadi pisauku. Keluarga seni dan bangsawan elit ya. Benar. Bagi keluarga seperti Hua, kesetiaan bukanlah kebutuhan dalam pernikahan. Mau aku bantu tunjukkan taruhan aslimu? Kakak Songi dalam masalah. Masalah apa? Lukisan yang kita lelang bulan lalu dituduh palsu. Pembeli tidak terima mediasi, mau laporkan penipuan. Tidak mungkin, lukisan ini aku yang verifikasi sendiri. Apa mungkin ditukar? Tidak, setelah lelang disimpan di brankas ban. Baru dikeluarkan langsung dikirim ke lembaga verifikasi. Ini laporan verifikasi dari pembeli. Memang palsu pakai kunyit untuk buat tampak tua. Gaya ini jangan-jangan. Sayang, lihat. Lukisan pemukiman Gunung Seribu karya Bozikian. Sayang, teknik menirumu makin ahli. Bagaimana caramu melakukannya? Pakai kunyit dicampur tinta, diulang-ulang. Bisa bikin palsu yang sulit dibedakan. Meski sudah diblokir. Tapi kabarnya masih bocor juga. Pembeli sebelumnya juga minta verifikasi ulang. Kalau pemalsuan terbukti, Kakak Songi bisa dihukum minimal 10 tahun. pemotongan di Hotel Yunting. Su Baichen, kau yang memaksaku. Tuan Hua datang ke Hotel Yunting. Nona Song, wanita bersuami, mengajak pria lain ke hotel. Apa maksudmu? Lihat betapa serasinya mereka. Kalau wanita itu bukan istrimu, dan pria itu bukan suamiku. Sudah kubilang, aku tidak tertarik dengan permainan balas dendamu. Tahu dan melihat langsung itu berbeda. Lalat memang tidak mematikan, tapi menjijikan. Jadi, taruhanmu. Di hadapan Tuan Hua, aku memang tidak punya taruhan. Satu-satunya taruhanku adalah diriku sendiri. Wanita yang ingin naik keranjangku tak terhitung. Kenapa aku harus tidur dengan wanita bersuami? Karena istrimu tidur dengan suamiku. Katakan. Apa yang kau inginkan? Cara Nona Song benar-benar tak ada habisnya. Kalau Tuan Hua tidak setuju hari ini, aku berani jamin. Semua adegan hari ini akan muncul di halaman depan berita besok. Apa yang membuatmu berpikir ini bisa mengancamku? Tidak ada pria yang bisa diam saat istrinya berselingkuh. Terutama dengan status sepertimu, hanya ada satu kemungkinan. Kamu punya rahasia yang dipegang keluarga Yo.
Kamu lebih khawatir tentang pernikahanmu daripada siapapun. Kamu orang pertama yang berani main-main di depanku, 2 kali. Klise tapi efektif. Baiklah, tunjukkan lagi apa yang kamu punya. Coba saja memancing minatku. Besok jam 3 di gudang utara kota, ada yang kamu cari. Ini semua adalah pembeli kami. Koleksi yang disimpan di brankas Bank Huasheng. Kak Xiaoyi, bagaimana kamu mengambilnya? Jika tidak ada kesalahan, ini adalah... Ternyata semua palsu. Lukisan asli ada di sini. Ternyata Su Baichen yang menukarnya. Periksa dengan teliti sebelum pembeli mengambil semua koleksi. Pastikan lukisan asli dikembalikan. Masih kurang satu. Lukisan yang akan digunakan untuk menentukan kami. Pemandangan Gunung Qianshan. Lukisan palsu ada di tangan pembeli. Hanya Su Baichen yang tahu di mana lukisan aslinya. Aku yang urus. Kak Songi, bagaimana dengan lukisan palsu ini? Dari mana datang, kembalikan ke sana. Bos Hua, sudah sesuai perintahmu. Lukisan sudah dikirim. Kecuali lukisan pemandangan Gunung Qianshan yang kamu beli secara pribadi. Bukankah kamu ingin menghancurkan mereka? Kenapa mengembalikan buktinya? Kamu tahu tentang tangan hantu? Permainan catur yang kamu susun dengan hati-hati. Tiba-tiba ada bida yang bergerak sendiri. Ada variabel dalam permainan ini. Belum jelas, apakah dia musuh atau teman. Sayang, kenapa tidak menghubungiku saat pulang? Aku mencari kamu di studio. Kamu tidak ada. Aku sedang membantu siswa menyelesaikan tesis. Aku tinggal di asrama. Bicara tentang siswa, aku dengar kamu punya murid berbakat bernama Yo Chun. Ya, aku ingat. Apa yang dia suka? Siapa yang sering dia temui? Bagaimana aku tahu? Kakeknya adalah gurumu dulu. Rektor lama Akademi Seni, Yo Wenshan. Cari kesempatan untuk berkenalan. Oh, tidak masalah. Sayang, anger ini. Kita simpan sejak tahun pernikahan kita. Coba rasakan. Bagus. Tanpa terasa sudah 7 tahun. Anggur tidak akan basi, tapi entah hati orang bisa berubah atau tidak. Tentu tidak. Brengsek, kau masih ingin menipuku? Pasti ada bukti perselingkuhanmu di ponsel ini. Lukisannya sudah diterima. Besok pesta ulang tahun kakek. Aku akan memakai Cheongsam pemberianmu. Cheongsam yang persis sama. Hua Yujin, besok aku akan memberimu hadiah balasan. Sayang, malam ini yang datang semuanya maestro seni sejati. Aku sudah terbiasa bergerak. Apakah kau tidak merasa canggung di sini? Pak Su, lama tidak bertemu. Kamu adalah Nona Song. Bagaimana bisnis galeri akhir-akhir ini? Berkat doa Pak Su. Halo, Nona Song. Senang bertemu. Nona Song, lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Lukisanku masih merepotkan Nona Song. Iya. Kami semua bergantung pada Nona Song. Aku ke sana untuk menyapa teman-teman. Kalau ada waktu, datanglah ke galeri. Silakan masuk. Orang yang berkecimpung di dunia seni punya satu kebiasaan buruk. Selalu mengira dirinya adalah pemeran utama, mengira orang lain bodoh. Sebagai appraiser tingkat tertinggi, ternyata juga bisa salah menilai dalam pernikahan sendiri. Sayang. Ini adalah Pak Su, sering kusebutkan padamu. Dia sangat memperhatikanku saat aku masih sekolah. Senang bertemu.
Ini Arla. Lupa memperkenalkan, istriku Songyi. Oh, jadi ini Kak Songyi. Sudah lama mendengar namamu. Tak disangka selera kita cukup mirip. Nona Yo cantik dan muda. Terutama lipstik ini sangat mencolok. Benarkah? Kakak Song mau mencoba? Yang cocok untukmu belum tentu cocok untukku. Lagi pula, aku tidak punya kebiasaan menggunakan barang orang lain sembarangan. Benar juga. Sama seperti baju yang sama. Ada yang memakannya terlihat cantik dan segar, ada yang memakannya tidak sesuai. Kebetulan, bajuku ini adalah karya unik dari Nanshan Embroidery. Ada tanda khusus. Hanya ada satu. Mungkin karena kebiasaan kerja. Jika ada dua barang yang persis sama, yang satunya pasti palsu. Yang disalahkan, salahkan Subaichan yang malas memberi hadiah. Dengan dua hati. Hadiah pertemuan untuk Nona Yo, semoga kamu suka. Nona Yo muda dan cantik, meski memakai barang tiruan. Tetap menyenangkan dipandang. Bersulang. Si imut ini malah membuatku malu. Bukannya kamu selalu paling pintar berbicara? Kok bisa kalah di tempat sendiri? Kak Vincent. Songyi, Kamu kenal dia? galerinya telah merebut banyak orang dariku. Aku dan dia seperti musuh yang selalu bertemu. Nona Song, lama tidak berjumpa. Kabarnya Nona Song selalu memiliki mata yang tajam. Aku baru saja mendapatkan barang kecil. Mohon bantuan Nona Song untuk menilainya. Tulang porselen padat, glasir biru Sumali meresap ke dalam. Ini adalah karya unggulan rakyat dari era Swande. Nilainya tidak kurang dari jutaan. Semua sudah dengar jelas? Nona Song bilang vas ini bernilai jutaan, buatan Yiwu. Vas jelek ini cuma barang loak yang kubeli. Agen emas kita bahkan bisa mengangkat barang loak jadi mahal. Ini benar-benar tidak tahu barang. Siapa yang berani beli lukisan darinya? Sayang, jangan mempermalukan diri. Tuan Wen, boleh aku lihat? Aku lihat kamu bisa apa. Songyi, kamu ngapain? Sudah pecah. Ada apa? Kalau rusak aku ganti. Kamu tahu ini apa? Tadi bilang buatan Yu kan? Buatan Yiwu kenapa? Aku suka beli barang jelek dengan harga mahal, semua sudah lihat. Dia merusak vasku, harus memberi penjelasan. Iya, harus ganti rugi. Sayang, cepat minta maaf. Sangat memalukan. Tuan Wen. Yang harus memberi penjelasan adalah kamu. Boss Hua. Tuan Hua, maksudmu apa? Tuan Wen tenang, kerusakan seperti ini. Asuransi antikmu di Huasheng cukup menanggungnya. Tuan Hua, candaanmu agak... Yosan, kamu baru saja untuk ini. Guci putih bergambar naga era Swande diasuransikan 2 juta. Kok langsung lupa? Bos Hua sudah bilang, masa masih nggak percaya? Siapa yang mau asuransikan barang lo akan? Wensen ini jelas-jelas cari gara-gara. Tuan Wen, asli dikira palsu, dermawan banget ya. Aku aja jadi pengen jadi klienmu. Hua Yujing yang dingin seperti es ini. Tiba-tiba membela Songyi, kenapa ya? Kakek Yo datang. Pertunjukan yang sesungguhnya akan segera dimulai. Terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk merayakan ulang tahunku. Ah, kakek Yo jangan sungkan.
Dunia seni ibu kota masih mengandalkan bimbinganmu. Katanya baru-baru ini dilelang amal. Kakek menyumbang banyak harta karun langka. Tingkat kesadaran seperti ini takkan bisa kami capai seumur hidup. Jangan dilelang amal minggu lalu. Kakek beli lukisan palsu 3 juta. Kalau nggak jadi orang bodoh, gimana bisa? Anakku yang mau masuk sekolah seni Prancis masih butuh bantuan kakek Yo. Ah, enggak juga. Di usiaku ini, uang bagai tai. Koleksiku seperti artefak dan lukisan, lebih baik dibagikan untuk menciptakan karma baik. Oh ya? Ada pendapat, anak muda? Katanya di kediaman Yo, tiap 3 langkah ada harta karun. Setelah melihatnya hari ini, biasa aja. Kamu ngapain? Ah, cuma barang-barang yang tenar tapi biasa. Kalau hari ini kakek Yo mau mengeluarkan harta karun yang paling berharga, kan bisa buat kita semua melek mata, ya kan? Iya nih. Sedala, yang hadir hari ini. Semua teman seprofesi dan pecinta seniku. Harta karun yang baru kudapatkan. Tak pantas disimpan sendiri. Apa ini? Katanya lukisan itu tidak boleh diketahui orang? Akhirnya terkait juga. Ini berkat murid kesayanganku, pemuda berbakat. Su Bai Chen. Bukannya lukisan ini baru saja dilelang galeri Nona Song? Ku pembeli misterius dari luar negeri, kok ada di sini? Jangan-jangan yang dijual Nona Song itu palsu? Kurator terkenal dalam negeri jual barang palsu. Songyi, sekarang gimana mau jelasin? Jangan khawatir, semua lukisan yang dijual dari galeri saya adalah asli. Lukisan Yo Lau ini memang tiruan yang sangat bagus. Maksud Nona Song adalah, saya, Zhou, menggunakan lukisan palsu untuk menipu kalian? Zhou Lau itu siapa? Mana mungkin mengoleksi lukisan palsu? Benar, benar. Hua Yujing berhenti bersikap acuh tak acuh. Sebenarnya, pembeli misterius dari luar negeri itu adalah kamu. Sebagai pemilik asli, Tian Xiangyi Jutu. Berani bertaruh denganku? Bertaruh apa? Bertaruh bahwa lukisan di sini ini palsu. Chen Gan. Apa yang kamu lakukan? Songyi. Aku mulai tertarik dengan permainanmu. Kamu berani merusak koleksiku? Yo Lau, jangan buru-buru, beri kami 2 menit. Biarkan lukisan berbicara sendiri. Coba lihat apa itu? Warnanya berubah. Semua orang tahu, menggunakan gambir untuk meniru lukisan kuno. Dan gambir akan berubah menjadi oranye kekuningan. Dalam keasaman anggur, seperti yang kalian lihat sekarang. Suamiku, Su Bai Chen, ahli dalam hal ini. Tidak mungkin, lukisan ini jelas asli. Su Bai Chen telah berbuat salah. Rasanya tidak enak ketika tidak bisa membela diri, kan? Kakek. Nona Song, di sini banyak kali ternama. Apakah keaslian lukisan ini harus kamu yang menentukan? Lapor polisi, ini perusakan sengaja. Tangkap wanita ini. Biarkan aku yang memeriksanya. Sial. Dia adalah kepala penilai dari Museum Nasional. Kepala penilai, aku lupa soal ini. Bagaimana, Yo Lau, tentang hal ini? Sebaiknya Anda menghentikannya sekarang. Benar-benar palsu? Yo Lau mana mungkin mengoleksi lukisan palsu? Ini tiruan. Su Bai Chen, apa yang sebenarnya terjadi? Guru Su, bukankah kamu bilang yang di galeri itu palsu? Yang ini asli? Aku.
Nona Yo terlalu pandai bercanda. Pemalsuan lelang galeri bisa dianggap sebagai penipuan. Bagaimana mungkin suamiku tidak tahu? Suami ya? Benar, lukisan ini memang tiruan buatanku. Subaichen berani sekali mengirim lukisan palsu. Zhou Lao kali ini benar-benar memalukan. Sandiwara selesai, karya asli akan dikembalikan kepada pemiliknya. Song Yi, kamulah aktor sejati. Keluarga Yo kami memperlakukan tamu dengan jujur. Tidak ingin dipermainkan oleh orang yang tak tahu malu. Salahku karena mata sudah rabun. Tolong dengarkan penjelasanku. Aku tidak punya hobi mengoleksi lukisan palsu. Tolong bawa kembali. Mohon semua menjadi saksi. Aku tidak ada hubungan dengan Subaichen. Tingkah lakunya hari ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan keluarga Yo. Guru Su. Gaunnya palsu, lukisannya juga palsu. Aku tulus padamu. Tak kusangka kau menipuku. Dengan tingkah laku Tuan Su, galeri kami tidak berani milkalinia lagi. Xiao Su, kamu masih muda, urusan promosi tunggu dulu. Hapus semua katalog koleksi Subaichen. Merenya Zhou Lao. Siapa lagi di dunia seni Shangjing yang berani menermania? Subaichen, 7 tahun kugunakan untuk melapisimu dengan emas. Saatnya aku sendiri yang mengelupasnya. Tuan Lu. Barusan terima kasih. Tapi mengapa Anda membantu saya? Kamu adalah Putri Song Qiu. Anda mengenal ibuku? Matamu sangat mirip dengannya. Permisi. Dia ternyata Putri Song Qiu. Katanya dulu dia melukis sampai gila, lalu bunuh diri. Putri orang gila, memang gila juga. Kepala Li tidak kembali menulis laporan, malah menggosip di sini. Apakah investasi di Huasheng sudah pasti? Nona Song, sandiwara, menunjuk rusa sebagai kuda MU memang hebat. Lukisannya ada di dalam. Setelah ku perbaiki, pasti akan ku kembalikan utuh. Bagaimana kamu tahu lukisan ini kubeli? Bulan lalu, sebuah lukisan yang kami lelang dituduh palsu. Pembeli tidak menerima mediasi, akan menuntut atas penipuan. Dengan status Tuan Hua, mengubah catatan lelang tidak sulit. Agar pernikahan ini tidak ada masalah. Kau menemukan kelemahan Subaichen. Ingin menghabisi diam-diam. Sayangnya, ada yang tidak mau ikut mati bersamanya. Permainanmu lebih menarik dari yang kubayangkan. Bos Liu, dengarkan aku menjelaskan. Kamu sudah membantuku 2 kali. Kali ini aku akan memberimu hadiah balasan. Song Yi. Huayu Jing, di mana istriku? Profesor Su, mencari istri kau sampai ke sini? Jangan pura-pura bodoh, aku baru saja melihat kalian berdua di sini. Iya, kami semua melihatnya. Profesor Su bercanda ya, tadi yang di sini adalah istriku, Yo Chun. Xiao Chan. Oh ayah, nayonya Hua dan nayonya su kebetulan pakai baju sama hari ini. Ternyata pasangan ini sedang mesra, kami yang kurang ajar mengganggu. TAPI. Ada masalah apa? Aku mesra dengan istriku sendiri, salah? Xiao Chun jelas-jelas bilang. Huayu Jing sangat cuek padanya. Tidak pernah ada hubungan suami istri, jangan-jangan. Kasih kesempatan. Ini skenario yang direncanakan bersama pasangan suami istri ini. Bos Hua dan istrinya sangat harmonis. Tentu tidak masalah. Rupanya ini skenario adu domba. Hadiah ini, Tuan Hua puas?
Pelajarannya adalah, jangan coba-coba memanfaatkanku. Kalau sebagai sekutu, kerjasama yang menyenangkan. Zhou Chan, apa kamu benar-benar menipuku? Sayang, Tanda tangani ini. apa ini? Sayang, kamu bercanda apa? Bai Chen, galeri seni ada masalah. Bulan lalu untuk membeli lukisan kuno. Aku meminjam uang banyak dari Ban, sekarang barangnya tidak laku. Ban terus menagih hutang. Jangan panik, kita cari solusi bersama, paling-paling gadai rumah. Tidak boleh, kamu seniman, tidak boleh terbebani urusan duniawi. Kita cerai palsu dulu untuk melindungimu, setelah masalah selesai baru kita bicara lagi. Kita berdua, harus ada yang selamat. Bagaimana bisa aku meninggalkanmu di saat seperti ini? Song Yi mana? Kilia. Suruh dia keluar. Song Yi keluar. Cepat keluar. Ganti rugi kami, cepat keluar Song Yi. Ganti rugi kami, jual barang palsu sebagai asli. Kira kami bodoh ya? Benar. Pemalsuan cepat ketahuan. Sekarang masih mau ngomong apa? Lihat baik-baik. Laporan lembaga identifikasi semuanya ada di sini. Kalian masih berani membantah? Semua tenang, setiap lukisan saya verifikasi sendiri. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Sekarang belum ada hasil. Semua tenang dulu. Pura-pura tidak tahu APA. Kamu suaminya, kalian berdua pasti sekongkol. Betul, aku kasih tahu ya, di sini ada CCTV. Jangan makam-makam. Jual lukisan palsu masih berani Sakyago. Hajar dia. Aku tidak tahu APA. Jangan pukul aku. Jangan dipukul. Kami sudah bercerai. Bercerai. Bohong. Kalian masih bersama kemarin. Benar. Dia bahkan rela meninggalkan semua harta. Mulai sekarang galeri seni tidak ada hubungan lagi dengannya. Situasi Yo Chun masih belum jelas. Sekarang meninggalkan semua harta, risikonya terlalu besar. Sayang, jangan takut, sekarang masyarakat hukum, mereka tidak berani terlalu berani. Tidak berani. Kamu baru kapok kalau sudah lihat peti mati, serang, hajar dia. Boss Hua. Galeri Chen E terlibat pemalsuan, menipu pinjaman kedai. Sangat merugikan hak perusahaan kami. Ini surat pengacara Hua Sheng, menurut hukum. Kalian harus membayar ganti rugi 10 kali lipat, atau hukuman penjara lebih dari 10 tahun. Hua Yujing sendiri yang datang. Masalah ini mungkin tidak bisa ditutup-tutupi. Maaf suamiku, pasti aku salah saat memverifikasi. Menyebabkan masalah ini sampai kamu ikut kena getahnya. Sayang, aku rasa kamu benar. Kita berdua harus menyelamatkan setidaknya satu orang. Dengan begitu aku bisa cari cara untuk membantumu. Setuju? Lihat baik-baik, aku meninggalkan semua harta. Ini tidak ada hubungannya sama sekali denganku. Lihat jelas. Su Baichen, kali ini aku malah harus berterima kasih atas keegoisanmu. Hari ini terima kasih. Kamu tega sama dirimu sendiri. Kalau aku tidak datang tepat waktu hari ini, jatuhmu tadi cukup parah. Siapa yang suruh tidak datang sesuai janji? Minta tolong masih bisa semarah itu. Aku juga membantumu. Ini namanya saling menguntungkan. Beberapa puluh juta saja, tidak sebanding dengan usahaku. Kalau begitu bos Hua untuk.
Sayang, aku nemu buku nikah, sayang. Ini baru imbalan yang aku mau. Tunggu aku bercerai dulu. Lalu kita lihat pertunjukan bagus dari Bos Hua. Tuan Su, apakah Anda yakin lukisan yang Anda bawa ini adalah asli dari pemandangan Pinus Huangshan? Wei Chen, kamu benar-benar rela pergi tanpa membawa apa-apa? Dalam situasi sekarang, harta dan saham itu bisa jadi malah membawa masalah. Semua untukmu, lagi pula kita hanya pura-pura cerai. Setelah semuanya selesai, kita tetap kita, kan? Mimpi kali. Wei Chen, kamu juga tahu aku sekarang benar-benar terjepit. Ada satu hal yang hanya kamu yang bisa bantu. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Apa yang bisa kubantu? Lihat, lukisan pemandangan Pinus Huangshan ini sangat berharga. Tapi sejak puluhan tahun lalu, keberadaannya tidak diketahui. Kalau kamu yang menirunya, pasti bisa sangat mirip. Ini, di saat genting begini kamu masih berani memalsukan? Wei Chen, asal bisa dapat pinjaman dari bank dengan ini, kita bisa tutup lubang di galeri. Aku masih diawasi ban, hanya identitasmu yang bisa dipakai. Anggap saja sebagai balas budi, aku mohon. Tapi kalau sampai ketahuan, Tidak akan. Nanti saat lelang musim gugur, keuntungan galeri minimal sebanyak ini. Nanti aku kasih tambahan 10%. Semuanya akan seperti tidak pernah terjadi. tentu saja yakin. Kalian juga tahu, mantan istriku melakukan hal bodoh. Dan dituntut oleh grup asuransi Huasheng kalian. Jadi aku keluarkan lukisan simpanan untuk membantunya. Tempat paling berbahaya adalah yang paling aman. Yang paling khawatir kita tidak bisa bayar pasti Huasheng. Yang paling mungkin bantu kita juga Huasheng. Ya, baiklah, tidak masalah. Selamat Tuan Su, pinjaman disetujui. Terima kasih banyak, sama-sama. Uang sudah ditransfer. Kali ini berkat kamu suamiku. Panggilannya lancar sekali, orang lain bakal mengira kalian berdua benar-benar pasangan. Tenang, kali ini aku tidak akan salah pilih sekutu lagi. Di mata Nona Song, apakah semua hubungan hanya pertukaran kepentingan? Bos Hua juga pebisnis, harusnya lebih paham dariku. Panggung sudah siap. Besok harap Bos Hua berkenan hadir. Bos Hua, lukisan itu jelas palsu. Kenapa masih menyetujui pinjamannya? Tidakkah menurutmu, membunuh dengan pisau orang lain lebih menarik daripada melakukannya sendiri? Lebih seru, kan? Kenapa aku merasa Bos Hua malah terlihat senang meski dirugikan? Hari ini kami mengadakan konferensi pers ini untuk mengumumkan satu hal kepada semua orang.
Saya dan Tuan Su telah bercerai kemarin. Mulai hari ini, semua urusan galeri tidak ada hubungannya lagi dengannya. Profesor Su, apakah yang dikatakan Nona Songi benar? Kalau berakting, harus sampai tuntas. Seperti yang dikatakan Xiaoyi, perceraian adalah keputusan kami bersama, mulai sekarang. Semua urusan galeri akan sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Tuan Su, Anda diduga menggunakan lukisan palsu pemandangan Venus Wangshan. Untuk menepu pinjaman gedai dalam jumlah besar, harap bekerja sama dengan penyelidikan kami. Tidak mungkin, bukankah kalian sudah memverifikasinya dulu? Lukisan aslinya baru saja ditemukan pagi ini di situs Lingnan, diverifikasi langsung oleh Museum Nasional. Tentu saja lukisanmu itu palsu. Xiaoyi sekarang harus bagaimana? Kan dulu kamu yang menyuruhku. Apa yang kamu bicarakan? Aku sama sekali tidak tahu, Su Baichen. Aku mengerti, setelah bercerai, sulit untuk pergi dengan tangan kosong. Tapi, bagaimana bisa kamu melakukan hal seperti ini? Bagus. Memang pantas disebut pebisnis. Songi, sekarang kamu menghitung. Kepalaiku. Kalian pikir, apa yang kalian beli di galerinya adalah barang asli? Bos Wang, gunung musim gugur yang kamu beli setengah tahun lalu. Bos Chen, yang kamu beli bulan lalu. Gulungan bunga. Dan lukisan gadis Profesor Lee. Bulan di sungai dingin Nonasan, semuanya palsu. Songi. Kalau kamu sudah tidak ingat kebaikan masa lalu, mari kita hancur bersama. Hancur bersama? Su Baichen, kamu terlalu menganggap dirimu. Kamu begitu hafal detail lukisan palsu. Siapa di antara kita yang lebih mirip penjual lukisan palsu? Bos Hua, beberapa hari lalu dia bahkan mau menuntut kita. Dia bisa menjadi saksi. Hua Sheng telah melakukan pemeriksaan ulang terhadap koleksi lukisan Nona Song. Tidak ada masalah. Setiap lukisan adalah asli. Kamu jelas-jelas. Jika masih ada keraguan, kami dengan senang hati menerima pemeriksaan ulang kapan saja. Jika masih ada barang palsu, perusahaan asuransi kami, Hua Sheng Group, bersedia membayar ganti rugi 10 kali lipat. Rubah ini. Bagaimana bisa, kamu? Jia yang menipu saya, semua ini adalah perintahnya. Jia yang menipu saya untuk menandatangani perjanjian sirai palsu, dan menyuruh saya memalsukan. Kalau tidak, mana mungkin saya rela melepaskan. Galeri seni yang sudah saya kelola dengan susah payah selama 7 tahun. Bahkan memilih untuk pergi dengan tangan kosong. Su Baichen. Awalnya saya tidak ingin hal ini diketahui semua orang. Alasanmu pergi dengan tangan kosong bukan karena kamu berselingkuh, kan? Tunang, saya sudah menukar semua lukisan asli yang dia verifikasi. Saat Songi tertidur, dia orang yang paling sombong. Pasti tidak akan memeriksa. Profesor Su, bagaimana kamu menjelaskan hal ini? Siapa wanita di video ITU? Wei Jing belum bisa. Kehilangan pernikahan ini. Wajah Yo Jun tidak boleh terungkap di sini. Songi melakukan ini untukku? Di Rank Studio Su Baichen, ditemukan banyak lukisan palsu, niat pemalsuan sangat jelas. Tuan Su, ikut kami sebentar. Rupanya kamu sudah tahu segalanya dari awal, hanya menunggu untuk membalas dendam. Jika saya tahu lebih lambat, yang dibawa pergi hari ini pasti saya. Songi. Aku tidak bisa mengalahkanmu dalam tipu muslihat. Ya. Aku sudah menipumu selama 7 tahun. Kenapa baru sekarang kamu sadar? Aku menghitung preferensi atasan, kelemahan rekan kerja. Menghitung aturan permainan dunia seni, langkah demi langkah membawamu ke posisi hari ini. Selamat.
Kamu mendapatkan kehidupan baru. Pinjaman Su Baichen. Akan saya kembalikan ke Huasheng dengan bunga. Tidak perlu. Mulai hari ini, saya menjadi partner baru Yu Guang. Bos Hua begitu royal. Tidak takut rugi? Kebetulan ingin melihat kemampuan agen emas yang legendaris. Baiklah. Tapi bekerja sama denganku harus sesuai aturanku. Misalnya, Tidak boleh menarik investasi dalam 3 tahun. Aku 7, kamu 3. kamu benar-benar licik. Sekutu yang licik. Tidak baik? Ada satu hal yang kamu salah pahami. Terakhir kali aku menggugat galeri seni. Bukan untuk Su Baichen, tapi untuk membersihkan ancaman bagi keluarga Hua. Maksudmu? Su Baichen dan Yo Chun menggunakan lukisan palsu untuk menipu asuransi? Kenapa belakangan ini ada begitu banyak karya seni yang digadaikan? Keluarga Yo terlihat seperti keluarga seni terhormat. Tapi sebenarnya diam-diam terlibat dalam pencucian uang dengan lukisan palsu. Dan bisnis perdagangan barang antik ilegal. 2 tahun terakhir, mereka semakin merajalela dengan mengatasnamakan Huasheng. Kegaduhanmu ini justru memberi mereka peringatan. Su Baichen tidak akan menyangka. Perselingkuhan yang dia anggap cinta sejati sebenarnya adalah rencana yang sudah direncanakan dari awal. Hua Yujing, sebenarnya apa yang mereka pegang tentangmu? Di tangan keluarga Yo? Setiap orang punya rahasianya sendiri. Jika kamu ingin tahu, buktikan padaku bahwa kamu adalah sekutu yang bisa dipercaya. Besok jam 1 siang, luangkan waktumu. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Xiao Chan. Xiao Chun, tolong kamu minta tolong pada kakekmu. Selamatkan aku, hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Kursu. Kamu tahu apa yang paling kusukai darimu? Yaitu kebiasaanmu menggunakan kesombongan untuk menutupi kebodohanmu. APA, apa maksudmu? Mau aku selamatkan kamu? Boleh saja, tapi harus ada pertukaran yang setara. Kamu mau? Aku mau. Kalau begitu, gunakan keahlianmu dalam memalsukan. Tuan Hua, hari ini memanggilku, jangan-jangan ingin minta aku memeriksa barang? Karya lelang pertama hari ini, burung-burung menyembah Phoenix. Ini. Ibu, apakah aku tidak akan pernah bisa melukis dengan baik? Siapa bilang? Ayam panggang ini kan sudah bagus? Ibu, aku benci kamu. Aduh, sayang ibu. Siapa bilang kamu harus belajar melukis? Putriku bisa melakukan apa saja. Kalau begitu, aku akan jual lukisan nanti, menjual lukisan ibu ke seluruh dunia. Bukankah lukisan ibu sudah hancur dalam kebakaran? Pelukis karya ini bernama Song Qiu. Dia adalah pelukis wanita langka di era modern dengan goresan kuas yang kuat. Sayangnya, dia meninggal muda dan hanya sedikit karya yang tersisa. Harga awal lelang 400.000. Itu Songi, broker seni ternama. Lukisan yang dia incar pasti sangat berharga. 500.000, 800.000. Yi Juta. Rp5 juta. Ha. 6 juta. Su Baichen, kenapa dia ada di sini? Dibebaskan oleh keluarga Yo, sekarang dia bekerja untuk keluarga Yo melakukan hal-hal kotor. 7 juta. 8 juta. Dia sengaja menaikkan harga, lukisan ini tidak ada artinya baginya dan keluarga Yo. Bahkan jika dia menang lelang, aku punya banyak cara untuk membuatnya memohon mengembalikannya padaku.
Bagaimana jika terjadi masalah? Kamu sanggup menanggungnya? 9 juta. Song Yi, cara kamu memanfaatkan pria. Sungguh luar biasa. 10 juta. Tuan ini menawar 10 juta. Tuan Hua, apakah Anda akan terus menaikkan tawaran? Tuan Hua menyalakan lentera langit. Artinya, apapun harga yang ditawarkan selanjutnya. Tuan Hua akan terus menawar sampai akhir. Tuan perlu verifikasi dana. Jika tidak lolos, mohon untuk meninggalkan tempat. Aku. Maaf, mohon pergi. Tak punya uang ngapain datang ke lelang? Kukira dia hebat, ternyata malu-maluin, sok kaya. Selamat kepada Tuan Huo yang memenangkan lelang. Hua Yujing, terima kasih. Pertama kalinya aku merasa, ternyata punya uang. Cukup menyenangkan. Jika aku tidak salah ingat, Bos Hua seharusnya sudah berkeluarga, kan? Tapi di sini menghamburkan uang untuk wanita lain. Song Yi, dulu kamu menipuku untuk bercerai. Hanya untuk pria seperti dia, orang yang plan-plan seperti ini, apa bedanya dengan aku dulu? Pertama, kamu Su Baichen yang selingkuh duluan. Lalu melakukan kejahatan, bercerai denganmu sudah sewajarnya. Kedua, Tuan Hua sekarang adalah mitra sejati galeri seni, hubunganku dengannya tidak perlu memberi penjelasan kepada siapapun. Tuan Su, kalau mulutmu tidak bisa dikendalikan, tim pengacara Hua Sheng siap menemani. Ayo pergi. Song Yi, aku akan membuatmu menyesal. Akhirnya lukisan ibu kembali ke tanganku. Ibu, Ibu bilang Phoenix perlu bangkit dari api. Tapi dia tidak pernah kembali. Mereka semua bilang dia gila. Bilang dia terlalu terobsesi melukis. Tapi aku tahu, ceritanya tidak sesederhana itu. Kalau kamu butuh bantuan, aku bisa menyelidiki. Percuma. Semua bukti menunjukkan dia bunuh diri. Aku bisa. Belakangan ini, kamu mengambil kembali saham galeri. Membelikan lukisan ibu untukku. Sekarang mau menyelidiki penyebab kematian ibuku. Bos Hua, ini sudah melebihi ruang lingkup kerja sama kita. Sekarang aku lajang. Kamu tidak. Secara hukum, aku juga lajang. Dulu saat ayahku baru meninggal, aku asal cari alasan kepercayaan. Hanya mengadakan pernikahan sederhana, tidak menikah resmi. Keluarga Yo terus mendesakku, aku selalu menghindar. Lalu, kamu muncul. Jangan bilang aku seperti orang ketiga. Kamu adalah kejutan dalam hidupku. Sayang, sudah larut, kenapa belum tidur? Kalau tidak ada orang lain, tidak perlu panggil begitu. Kalau begitu aku panggil Kak Ayu. Kamu datang ada keperluan? Akhir-akhir ini kakek terus mendesak urusan menikah resmi. Hal penting begini tidak bisa terus ditunda. Sekarang ada bedanya?
Investasio, kartu kreditmu setiap bulan. Bukankah semua dibayar oleh Hua Sheng? Tentu ada bedanya. Setidaknya secara hukum, aku belum bisa dengan sah tidur di sampingmu. Sudah larut. Suruh supir mengantarmu pulang. Kak Ayu, temani aku minum sebentar. 1 gelas saja. Setelah minum aku langsung pergi, oke? Tolong ambilkan aku gelas. Hua Yujing, hari ini aku akan memanggilmu jadi suami istri sungguhan denganku. Kalian berdua suami istri biasanya main sejauh ini? Jika kamu mau, kita bisa main yang lebih seru. Kakak Ayu. Halo, saya istri Hua Yujing. Ada perlu apa? Saya Dr. Sao dari bagian urologi Shangjing. Hasil pemeriksaan Bapak Hua beberapa waktu lalu sudah keluar. Tolong ingatkan dia untuk segera berobat. Urology? Ya, jika Anda baru-baru ini berhubungan dengan suami Anda, mohon datang berobat bersama. Kenapa? Dia kenapa? Bapak Hua menderita herpes menular. Perlu segera diobati. Halo? Masih di sana? Jijik banget. Bagaimana? Sudah menyelesaikan masalah besar untuk Bos Hua. Bagaimana mau berterima kasih padaku? Songi. Urologi, ya? Sebenarnya Hua Yujing punya apa yang dipegang keluarga Yo? Apa itu? Rasanya agak familiar. Kamu sedang apa? Bidaknya jatuh. Kenapa? Tadi tidak lihat jelas. Sudah larut, aku harus pulang. Pokoknya hari ini terima kasih sudah membantuku menemukan lukisan ibu. Sejak kapan? Pemain catur ini berubah menjadi kamu, dan aku dengan senang hati menerimanya. Ibu, aku akan menepati janji. Membuat bakatmu dilihat semua orang. Nona Song, ini adalah koleksi utama baru museum Anda. Sungguh luar biasa dan hidup sekali. Song Kyu, aku pernah dengar ceritanya. Katanya semasa hidup tidak terkenal. Setelah meninggal baru sedikit lukisannya beredar. Nona Song, untuk pameran keliling internasional tahun ini. Mohon kehadirannya untuk membawa karya ini. Nona Song bersedia ikut pameran keliling kampus? Ibu, aku pasti akan membuat semua orang ingat namamu. Songi, kau memang sangat berbakti ya. Tapi apakah kau tidak tahu bahwa perbuatanmu sekarang akan membuat ibumu kecewa? Subaiken, apapun yang kau lakukan akan kuhadapi. Tapi aku tidak mengizinkanmu menggunakan ibuku sebagai bahan cerita. Aku cuma bilang satu kalimat. Reaksinya segitu besar. Tapi kamu malah setiap hari bergaul dengan pembunuh ibumu. Songi, harusnya aku bilang kamu bodoh. Atau harusnya aku bilang, kamu tidak punya perasaan. Apa yang kamu katakan? Songi, orang yang membunuh ibumu. Marganya Hua. Hua Yujing ini orangnya. Untuk mencapai tujuan, dia tidak peduli caranya. Kalau bukan karena kita tahu hal itu, keluarga Yo sudah lama tidak ada. Tapi kakek, Hua Yujing, belakangan semakin dekat dengan Songi. Aku khawatir dengan mereka berdua. Tidak mungkin mereka berdua. Legipula, Kimation Ibu Songi.
adalah berkat keluarga Hua. Song Yi, kamu juga dibodohi oleh mereka. Keluarga Hua, gelang itu. Kamu pasti juga sudah curiga kan? Kamu pikir, dengan cara-cara Hua Yujing, dia tidak tahu soal ini? Bos Hua, investigasi Anda sudah ada petunjuk. Apakah akan diberitahu kepada Nona Song? Rahasiakan dulu. Terutama jangan sampai dia tahu. Baik. Hua Yujing, di dirimu. Masih ada berapa banyak rahasia yang tersembunyi? Song Yi. Kamu ini Song Yi. Kamu yakin? Aku ingin sendirian dulu. Ibu, Ini gelang yang kubuat sendiri untuk ibu. Hanya ada satu di dunia ini, ibu harus menjaganya baik-baik. Baik, ibu tidak akan melepasnya seumur hidup. Sayang, Song Yi. Hua Yujing. Kamu sudah tahu dari dulu, kematian ibuku ada hubungannya dengan keluarga Hua, kan? Kamu jelas tahu, ini hal yang paling kupedulikan. Hua Yujing. Kita memang berasal dari dua dunia yang berbeda. Dengarkan aku. Ibuku adalah anak tunggal keluarga Hua. Ibu. Seperti yang Anda perintahkan, kami sudah menambah dosisnya. Setelah keluar dari rumah sakit, dia pasti akan patuh. Guru Yo, apakah rumor itu benar? Apakah Anda benar-benar menggunakan lukisan kami? Kamu hanya perlu bekerja dengan baik untukku, urusan lain tidak perlu kamu pikirkan. Tapi itu kejahatan. Xiao Qiu, sebagai manusia harus tahu berterima kasih. Dulu kalau bukan karena Guru Yo yang mengambilmu dari depan gerbang Akademi Seni, kamu sekarang masih di pinggir jalan. Seperti pengemis memohon orang membeli lukisanmu. Kalian berkomplot. Kalau begitu aku bisa keluar. Aku sarankan, lebih baik kamu patuh membantuku, kalau tidak, kamu dan anakmu akan menunggu hari-hari yang tidak tenang selamanya. Lukisanku. Jadi ibu bunuh diri karena... Selama kamu masih bisa memegang kuas 1 hari pun, kamu akan selalu menjadi bidaku. Setiap lukisanmu adalah bukti kejahatan. Ibu. Saat ayahku masih hidup, dia selalu bekerja sama dengan Yo Wenshan. Ibumu adalah murid terakhir Yo Wenshan di permukaan. Tapi sebenarnya, hanya algojonya. Kematian ibumu. Mereka berdua bertanggung jawab. Aku adalah putranya. Aku tidak berani bertaruh. Dia adalah dia, kamu adalah kamu.
Aku Song Yi tidak akan salah mengenali musuhku. Jadi, sekarang bisakah kamu memberitahuku? Tepatnya apa yang menjadi kelemahanmu di tangan keluarga Yo? Tenang, semua ini akan segera berakhir. Umumkan ke publik pernikahan antara keluarga Hua dan Yo. Serta semua kerjasama, dihentikan total. Presdir Hua Sheng, Hua Yujing mengumumkan pembatalan total pernikahan dan kerjasama dengan keluarga Yo, serta menarik semua investasi ke keluarga Yo. Kek, kenapa Hua Yujing tiba-tiba membatalkan pernikahan? Apa yang harus kita lakukan? Bagus, terus bertarung saja, lebih baik saling melukai. Kalau dia mau berakhir tragis. Jangan salahkan aku. Kakak Ayu, kamu datang. Sudah begini, kakek Yo. Masih ada apa lagi yang perlu dibicarakan? Anak muda, kenapa begitu emosi? Pernikahan gagal. Kita tetap bisa menjadi teman di dunia bisnis. Asalkan kamu melepaskan prasangkamu terhadap keluarga Yo. Awalnya aku hanya ingin membatalkan pertunangan. Lalu, kita seharusnya tidak saling mengganggu. Tapi sekarang aku berubah pikiran. Aku akan membuat Yo membayar mahal. Hanya karena Song Yi itu? Kek, Kamu lupa ya? Kami masih memegang titik lemahmu. Aku tidak gila. Hua Yujing yang menggirangku di sini. Dia menyiksaku sampai mati, dia pembunuh, iblis. Dulu kamu tega mengurung ayah kandungmu di rumah sakit jiwa. Harusnya kamu sudah tahu ini akan terjadi. Begitu rekaman ini bocor, kamu. Dan Huashing Group yang supaya kamu rebut. Akan hanker dalam sikjap. Hua Yujing. Untuk apa mempertaruhkan segalanya? Hanya demi seorang wanita? Kakek. Dengan atau tanpa Song Yi, sudah waktunya aku dan Yo menyelesaikan ini. Langkahmu ini sama saja menggali kuburan sendiri. Tenang saja. Bukti kejahatan keluarga Yo sudah aku serahkan dalam perjalanan ke sini. Aku siap menerima hukumanku. Tapi kamu juga harus siap masuk neraka. Zhou Wenshan, Zhou Chen. Kalian diduga melakukan pencucian uang, perdagangan ilegal barang antik, dan penipuan bisnis. Sekarang kalian ditangkap sesuai hukum. Kenapa tiba-tiba saham galeri dan dana seni Hua Sheng semuanya dialihkan ke aku? Song Yi, kamu partner terbaik yang pernah aku temui. Aku tenang menyerahkannya padamu. Apa Hua Yujing sedang ada masalah? Jika suatu hari nanti, kamu sadar kamu tidak benar-benar mengenal diriku yang sebenarnya. Apa kamu masih mau percaya padaku? Ya. Itu sudah cukup. CEO Hua Group, Hua Yujing, diduga melakukan penganiayaan sengaja dan dibawa untuk penyelidikan. Kek Song Yi. Semua media memberitakan saham Hua Sheng anjlok. Pelaku utama kasus pemalsuan Yo tertangkap. Tersangka Su mengaku tanpa perlawanan atas kejahatannya. Bagaimana mungkin? Menurut informasi, Su dulunya adalah murid Pak Yo. Pak Yo tidak tahu soal kejahatannya. Pak Polisi, saya ingin. Kakek, hati-hati. Jangan sampai dihalangi orang jahat lagi. Yo Wenshan. Bagaimana kau membujuk Su Baichen untuk memberikanmu masuk penjara? Kalian anak muda belum pernah jadi guru, tentu tak mengerti. Di dunia murid. Guru adalah segalanya. Oh iya. Seperti ibumu.
Meski disuruh mati pun dia rela. Yo Wenshan, kau tidak pantas jadi guru. Apalagi jadi manusia. Saya ingin cari seseorang. Song Yi, buat apa kau datang? Mau menertawakanku? Tidak lucukah menurutmu? Kau bersusah payah ingin lepas dari kendaliku. Tapi malah jadi boneka. Akhirnya dikhianati keluarga Yo. Hingga jadi seperti sekarang. Jadi, apa yang ingin kau katakan? Kau sudah lama di keluarga Yo. Pasti tahu hal-hal yang orang luar tidak tahu. Tidakkah kau ingin balas dendam? Balas dendam? Song Yi, bukankah kau juga ingin memanfaatkanku? Apa kau lupa, aku bisa begini? Karena ulahmu, kenapa harus kubantu? Hah? Su Baichen. Maaf. Apa maksudmu? Dulu aku selalu memutuskan untukmu. Tapi tak pernah menanyakan keinginanmu. Jadi kau menikmati dikagumi, ingin dipuja. Akhirnya dimanfaatkan jadi kambing hitam. Memang ini akibat perbuatanmu sendiri. Tapi kali ini, aku menghargai keputusanmu. Tunggu. Aku beritahumu. Song Yi, aku tidak berhutang lagi padamu. Zhou Wenshan memberi karya asli Bernalai Renda pada murid untuk ditiru, sekaligus menyimpan barang haram. Sampai sekarang anak-anak itu tak tahu. Yang mereka gambar adalah bukti kejahatan. Pak Guru cari siapa? Lukisan contoh ini dari mana? Ini dari Rektor Yo, dia sangat sabar. Dia juga akan mengambil sendiri dan memeriksa tugas meniru kami. Aku bisa membawa lukisan itu, tetapi sulit untuk menyelesaikan banyak penilaian dalam waktu singkat. Mungkin agak sulit. Paman Lu, semuanya sudah di sini. Baik. Paman Lu. Kali ini benar-benar terima kasih. Dulu, jika aku bersikeras membawa ibumu ke luar negeri, mungkin dia tidak akan menikah dengan orang yang berumur pendek, dan tidak akan terjebak oleh Yo Wenshan. Anggap saja aku sedang melunasi hutang. Semoga ibu di surga juga melindungiku. Yo Wenshan. Sekarang giliranmu untuk membayar hutang. Cepat lihat, kakek Yo datang. Kakek Yo benar-benar orang baik hati. Mau menyumbangkan begitu banyak koleksi untuk lelang amal, benar-benar. Pantas disebut maestro lukisan Tiongkok, panutan industri yang patut kita tiru. Mungkin kalian baru saja mendengar beberapa rumor buruk tentangku. Tapi mereka yang mengenalku tahu. Aku, Yo, seumur hidup mengajar dan mendidik. Menjadi teladan. Pertama, mendukung generasi muda. Kedua, menjaga integritas dan membantu yang membutuhkan. Beberapa gosip, aku yakin kalian bisa menilai sendiri. Aku, Yo, dengan ini mengumumkan. Aku akan menyumbangkan seluruh koleksiku, hasil lelang tidak akan aku ambil sepeser pun. Semuanya akan disumbangkan untuk amal. Kakek Yo benar-benar berbudi luhur dan berbakat. Nona, tolong tunjukkan undangan. Aku tidak punya undangan. Tapi aku punya daftar sumbangan di sini. Maaf, kami hanya menerima undangan. Song Yi, kenapa kamu datang? Aku dengar keluarga Yo mengadakan makan malam amal hari ini. Aku datang untuk memberikan sedikit bantuan
ada beberapa barang lelang. Maaf, yang datang hari ini. Semua adalah kolektor terkenal dari berbagai kalangan. Mungkin di sini tidak terlalu cocok. Tujuan amal sebenarnya adalah untuk membantu yang membutuhkan. Nona Yo menetapkan standar yang begitu tinggi. Apakah benar-benar untuk amal, atau hanya mencari perhatian? Benar, daftar yang dibawa Nona Song sangat berharga. Ini juga menunjukkan niat baik. Pertama kali dengar, beramal butuh standar. Song Yi. Tempat duduk hari ini sudah dipesan sebelumnya. Yang duduk di dalam semuanya tamu penting. Tamu penting yang Nona Yo maksud. Apakah kami para orang tua ini? Paman Lu? Apakah tamu yang kubawa, Nona Yo, juga akan dipersulit? Tentu tidak. Silakan masuk. Silakan. Hadirin sekalian, lelang amal sekarang dimulai. Yang pertama adalah set tunggal tebikar biru tua yang disumbangkan oleh Tuan Yo. Harga awal 600,000. Terima kasih atas dukungan kalian semua. Maaf ya. Aku punya pertanyaan. Tahun lalu Tuan Yo, di lelang Sotheby's membeli satu set lengkap peralatan teh tembikar biru tua. Kenapa hari ini di lelang amal hanya tersisa satu cangkir teh? Humph. Ambil set lengkapnya. Yang kedua adalah gulungan lukisan pemandangan dinasti Ming yang disumbangkan Tuan Yo. Harga awal 500,000. Seingatku, lukisan ini total ada 12 gulungan. Kenapa hari ini Tuan Yo hanya menyumbangkan satu gulungan yang rusak? Nona Song, ini lelang amal, bukan perampokan. Maaf, Tuan Yo sendiri yang bilang. Hari ini akan menyumbangkan semua koleksinya. Kalau tidak rela, ya sudah, tidak dipaksa. Kalau Tuan Yo tidak rela melepas koleksi pribadinya, jangan bermulut besar. Ah, ini kan cuma cari nama, formalitas saja. Yang ketiga adalah Yun Tai Ji karya Wang Shan dari Song Utara. Loh, Yun Tai Ji ini. Kakap, kau pikir ini tempat apa? Satpam, usir orang gila ini. Jangan buru-buru, Tuan Yo. Kau bilang ingin melindungi generasi muda dan murid-muridmu. Hari ini mereka juga datang. Zhou Wenshan, kamu penapel. Setiap kali donasi, kau paksa kami berfoto untuk pamer. Habis foto langsung pergi. Kau tipu kami untuk menaruh lukisan terkenal. Tapi secil mengambil lukisan kami. Kau jual sebagai barang asli dengan harga tinggi. Omong kosong. Tidak ada bukti. Mana buktinya? Dalam konto Tirun Yang Zhou, Wenshan berikan ke Akademi Seni. 90% adalah barang asli. Berani-beraninya melakukan hal seperti ini. Tempat yang kau anggap paling berbahaya, justru paling aman. Lukisan asli yang belum dihancurkan ini adalah bukti nyata. Yo Wenshan, kembalikan uang kami. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Kilia, Kilia. Kembalikan uang kami. Kilia, Kilia. Yo Wenshan, saksi dan bukti semua ada di sini, dan yang kau lakukan jauh lebih dari ini. Huayu Jing, kenapa kamu? Maaf ya. Gagal membantu menjatuhkan Yo Wenshan. Hua Yujing, kamu lupa kita sekutu? Kenapa kamu begitu bodoh, ingin menanggung semua ini sendirian? Coba pikirkan, apa yang sebenarnya terjadi dengan ayahmu dulu? Dulu, aku memang yang mengantarnya ke rumah sakit. Aku hanya ingin dia merasakan rasa menanggung akibat perbuatannya sendiri. Tapi aku tidak menyangka dia tidak tahan siksaan dan mati di dalam sana. Ayahmu, Huo Song, ketika masih hidup, apakah selalu bekerja sama dengan Yo Wenshan? Maksudmu? Lalu, siapa yang paling diuntungkan setelah kematiannya? Kali ini aku yang panik sendiri. Temui sekretariku, dia akan membantumu menyelidiki sepenuhnya. Tenang, kamu punya sekutu yang sangat baik.
Aku sudah memeriksa catatan transaksimu dengan Huosong. Setelah kematiannya, ada dana hampir 300 juta yang hilang tanpa jejak. Kakek Yo, kamu orang yang sangat hati-hati. Tentu saja dana ini tidak akan menimbulkan masalah. Tapi justru karena kehati-hatianmu, kamu akan menyimpan barang paling penting di brankas. Seperti lukisan, barang antik, dan bukti kejahatan. Amble Paralate in ITU. APA. Dasar pengkhianat. Apa yang dia berikan padamu? Kepala sekolah Yo, aku pernah menjadi muridmu. Bekerja untukmu lebih dari 20 tahun, tapi kau hanya menganggapku alat. Bahkan menarik teman-temanku satu persatu untuk menanggung dosamu. Mari kita bertaruh. Apa sebenarnya kebenaran di masa lalu? Lao Yo, kau harus menyelamatkanku. Kau juga tidak ingin. Perbuatan kita terbongkar kan? Apa yang kau lakukan? Batuk-batuk. Kau juga tahu, orang mati paling bisa menyimpan rahasia. Pembenar. Kilyar. Kilyar. Kalian juga terlibat dalam beberapa kejahatan. Sekarang kalian ditahan sesuai hukum. Songi, Dasar Lisek. Kau merebut suamiku. Menghancurkan segalaku, semoga kau mati mengenaskan. Aku pernah melihat karyamu di Pulme saat berusia 18 tahun. Jika kau tidak tergoda jalan pintas, kau akan menjadi bakat yang baik. Yang menghancurkanmu bukan aku. Ternyata sekutuku ini sangat bisa diandalkan. Semuanya sudah berakhir, Tuan Hua. Kerja sama kali ini sangat menyenangkan. Seniman ini dalam 2 tahun terakhir muncul seperti meteor. Karyanya, seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Dalam hujan badai musim panas, menangkap sesuatu yang langka dan berani. Kekuatan batin kehidupan yang berani ada dalam kekacauan. Goresan kuas alami dan tidak terikat. Gila banget. Aku mau beli lukisan ini, tolong kasih harganya. Lukisan ini sudah dipesan. Yang 2 kali lipat. Ini mungkin tidak sesuai aturan. 3 kali lipat, lukisan ini akan jadi pusat pameranku. Aku tambah 10.000 euro. Manajer Song, lama tidak berjumpa. Tuan Hua memang kaya raya. Tapi lukisan ini pasti jadi milikku. Kalau Nona Song begitu menyukainya. Baiklah, aku serahkan padamu. Selamat untuk karya Tuan Hua. Mencetak rekor harga tertinggi untuk satu lukisan. Tak disangka Nona Song. Juga bisa dikalahkan. Tapi aku punya usulan bagus. Mengapa Tuan Hua tidak memilih galeri kami? Sebagai agen eksklusifmu, aku jamin setiap karyamu nanti akan jauh lebih berharga dari sekarang. Seperti biasa, kamu 7, aku 3. Pedagang takkan bangun pagi tanpa untung. Kamu masih jago berbisnis. Bagaimana? Mau kerjasama? Daripada itu, aku lebih suka cara kerjasama yang lain. Cara apa? Ubah agen eksklusif. Menjadi kontrak seumur hidup. Itu tergantung pada niat baik Tuan Hua. Bos Wataku Campbell Canton. Langsung buru-buru dari konferensi bisnis di Los Angeles. Jet lag pun belum hilang. Usulan itu, untuk sementara belum kupikirkan. Kamu tahu, wanita yang pernah menikah tidak punya harapan indah akan cincin ini. Sekarang yang kuinginkan adalah kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak. Tak masalah, aku punya banyak waktu. Mulai hari ini, selamat bekerja sama.